Dalam sebuah postingannya diketahui Ibu Dayak mendatangi pasien-pasiennya dari pasar ke pasar. Menariknya hampir setiap videonya ditonton berjuta-juta views. Ia juga menggratiskan biaya pengobatan tersebut. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca Bismillah. Yang mana Bu? Yang ini? Saya tinggal ini. Ini dokter kami. Kawin gratis. Kawin gratis. Bengkoknya ke situ. Ibu Ida Dayak, ya. Ibu Ida Dayak ini berasal dari Dayak Pasir, Kalimantan Timur. Beliau merantau guna melaksanakan niatannya untuk membantu masyarakat, ya, membantu masyarakat dengan tidak memungut bayar sedikit pun. Apa yang dilakukan Ibu Dayak itu, kemudian sambil berjoget, itu bukan sembarangan, itu dari leluhur kami. Leluhur kami itu bukan hantu, itu orang tua kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa bima ma'na wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw sahiran aw kahinan fasa'alahu." Siapa yang datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada arrafan. Arrafan itu orang sebut sekarang kayak orang pintar, gitu kan? Nah, paranormal lah ya. Nah, macam-macam lah selalu dibahasakan yang bagus-bagus ya. Padahal juga jadi masalah. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang bodoh. Iya juga betul. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang bodoh kan. Kalau nggak bodoh kan nggak datang ke situ. Tapi intinya begitulah gitu, penerawang dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua sahiran, tukang sihir, magic dan sebagainya yang memang ditujukan untuk sihir, santet dan semisalnya. Lalu yang ketiga kahinan, dukun. Jadi ada satu kayak paranormal, kekinian dia bahasanya. Kemudian yang kedua tukang sihir, yang ketiga adalah dukun. Fasadahu, lalu meminta sesuatu, konsultasi kah, minta untuk jasa tertentu kah, ke penerawangan, minta jimat, minta ini, minta itu, atau minta jasa untuk menyakiti seseorang dengan sihir, ya, minta jimat pada dukun tertentu misalnya dengan sesuatu. Kemudian ini yang jadi persoalan, ya, fayusaddiquhu bima yaqul. Kemudian dia membenarkan, meyakini apa yang disampaikan oleh dukun itu, ya, atau tukang sihir itu, atau paranormal itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini yang paling berbahaya. Itu diancam langsung dengan kalimat Nabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat orang itu datang ke dukun, ke tukang sihir, ke paranormal dan membenarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang itu, maka dia telah mengingkari, telah kufur terhadap segala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu diantara uslub, ya, atau cara menyampaikan informasi yang menunjukkan kecaman yang sangat tinggi, bahkan nanti menunjukkan kepada kekufuran terhadap nilai-nilai syariat yang paling pokok, yaitu akidah. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Kata Nabi sendiri itu telah kufur dengan syariat Nabi. Karena itu anjurannya adalah segera bertaubat, ya. Jadi jangan sampai melibatkan diri pada yang seperti itu. Ya, harus kita sampaikan agar segera bertaubat, karena itu termasuk satu di antara 7 dosa besar, ya, yang berpeluang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menggugurkan nanti nilai-nilai ketaatan kalau dia muslim, ya, yang selama ini dia misalnya berusaha untuk membangun diri, dia sholat misalnya, atau bahkan haji atau umrah, tapi dia datang ke dukun, datang ke tukang sihir, datang ke paranormal, ya, berbuat syirik, masuk bagian dari syirik nanti itu, karena mempercayai sesuatu yang Allah larang dan menduakan sesuatu yang telah Allah kemudian tegaskan tidak ada itu semua, ya. Jadi sesuatu yang sangat berbahaya. Di An-Nisa itu di ayat 48 misalnya tegas Allah menyampaikan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sungguh kata Allah sendiri yang menyampaikan, Allah tidak akan berkenan mengampuni dosa syirik, ya kan, kalau dia bawa sampai mati, ya, kalau sampai wafat dia bawa dosa itu, kecuali kalau sebelum datang ajalnya dia taubat, ya, mohon ampun kepada Allah, dia perbaiki dirinya, menjauhi syirik, taubatan nasuha, maka berpeluang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Warga sudah berdatangan untuk ikut pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak di Depok. Ini jadwalnya. Pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak hadir di GOR Divis 1 Kostrad di Jalan Raya Bogor, Jakarta, kilometer 39 Cilondong, Kota Depok. Ibu Ida Dayak dijadwalkan melayani pengobatan selama hari yakni Senin 3 April 2023 hingga Selasa 4 April 2023. Pengobatan akan dimulai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan berbuka puasa. Demikian penjelasan resmi dari akun YouTube Petualang Ibu Dayak pada Ahad 2 Maret 2023. Informasi tersebut cukup antusias disambut warga Kota Depok dan sekitarnya. Berdasarkan pantauan saat ini, warga tidak hanya dari Kota Depok tapi juga dari luar kota sudah berdatangan ke markas Kostrad Cilodong Senin 3 April 2023 pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan warga untuk mengambil nomor antrian. Pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak tidak pernah menarik biaya pengambilan nomor urut bagi pasien alias gratis. Masyarakat diminta waspada terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan untuk penipuan. Selain itu, dalam setiap kali melakukan pengobatan, dia selalu mengucapkan La ilaha illallah hingga melakukan tarian. Juga ada ritual khusus sebelum pengobatan pasien. Dalam unggahan kanal YouTube, Petualang Ibu Ida Dayak memperlihatkan sedang mengadakan kedua tangannya untuk berdoa. Tak terdengar jelas, namun menurut beberapa sumber pasti dia selalu mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian Ibu Ida Dayak menari-nari dengan menggoyangkan badannya, kedua kakinya juga maju mundur secara bergantian. Sejurus kemudian dia mengambil minyak bintang dan kemudian ditutupkan kepada beberapa pasien yang sudah duduk menunggu. Tak berapa lama kemudian seorang kakek-kakek bisa berdiri dan berjalan. Dengan kedua tangannya memukul ke depan secara bergantian seperti sedang latihan tinju. Warga sudah berdatangan untuk ikut pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak di Depok. Ini jadwalnya. Pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak hadir di GOR Divis 1 Kostrad di Jalan Raya Bogor, Jakarta, kilometer 39 Cilondong, Kota Depok. Ibu Ida Dayak dijadwalkan melayani pengobatan selama hari yakni Senin 3 April 2023 hingga Selasa 4 April 2023. Pengobatan akan dimulai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan berbuka